Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan nama kelompok Jasimple ingin mempresentasikan tentang proyek akhir mata kuliah kecerdasan artifisial yang berjudul Perbandingan Metode Klasifikasi Data K-nearest neighbor dan Naive Bayes dalam prediksi hujan. Oke, next. Nah, anggota kelompok kami, saya sendiri Yosia, dan ada Kansa Kumara, Rafli Janwar Raharjo, Made Deva Wikananda Putra, dan Muhammad Faiz Al-Akbar. Oke, kita masuk ke pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Prediksi hujan itu menjadi tantangan penting dalam meteorologi karena dampaknya itu pada berbagai sektor seperti pertanian, transportasi, dan mitigasi bencana. BMKG berperan dalam pengamatan dan penyediaan perakiraan cuaca berbasis data sinoptik. Data yang melimpah tentang faktor cuaca mendukung analisis menggunakan teknologi data mining untuk meningkatkan akurasi prediksi. Selain itu, perkembangan algoritma klasifikasi seperti K-nearest neighbors dan Naive Bayes juga membuka peluang baru dalam prediksi cuaca. KNN mengidentifikasi pola berdasarkan kedekatan data, sementara Naive Bayes menggunakan pendekatan probabilistik dengan asumsi independensi antar variabel. Nah, KNN ini cocok untuk dataset kecil dengan pola kompleks, sedangkan Naive Bayes lebih efisien untuk dataset besar dengan atribut independen. Oke, selanjutnya dari hasil akurasi yang didapat akan dianalisis dan menentukan algoritma terbaik untuk melakukan klasifikasi hujan atau tidaknya besok hari. Sistem prediksi ini bertujuan untuk membantu dalam memberikan informasi secara akurat dalam mengklasifikasi hujan atau tidaknya besok hari. Selain itu, juga menyediakan data hujan atau tidaknya besok hari untuk beberapa wilayah, khususnya yang tidak memiliki stasiun pengamatan cuaca. Nah, makalah ini yang kami buat itu bertujuan untuk mengulas dan juga membahas tentang berbagai artikel yang telah memanfaatkan metode KNN dan juga Naive Bayes dalam konteks prediksi hujan. Pembahasan ini mencakup tingkat akurasi, presisi, dan recall dari masing-masing metode berdasarkan hasil penelitian sebelumnya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas keduanya dalam menangani cuaca. Oke, next. Oke, untuk tinjauan pustaka, beberapa konsep yang kami bahas di sini ada yang pertama ada supervised learning, yang itu klasifikasi. Supervised learning adalah pendekatan machine learning yang menggunakan data berlabel untuk melatih model. Dalam klasifikasi, metode ini memprediksi kelas data baru atau berdasarkan pola dari data latih. Algoritma yang populer pada klasifikasi adalah algoritma Canyeris Neighbor dan Naive Bayes. Evaluasi model yang dilatih dilakukan menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, dan recall untuk memastikan kualitas prediksi. Selanjutnya, konsep yang perlu dibahas adalah variabel-variabel dataset dan keterkaitannya dengan pembentukan hujan. Prediksi hujan bergantung pada beberapa variabel cuaca utama. Misalnya, yang pertama, temperatur. Temperatur mempengaruhi penguapan dan kondensasi. Kelembaban menunjukkan banyaknya jumlah air yang ada di udara. Kecepatan angin akan memudahkan pergerakan uap air yang memicu badai konvektif atau pergerakan uap air ke atas sehingga menimbulkan kondensasi. Tutupan awan. Tutupan awan mengindikasikan berapa banyak adanya uap air di udara. Semakin tertutup langit dengan awan, semakin besar kemungkinan hujan. Selanjutnya ada tekanan udara. Tekanan rendah sering berkaitan dengan hujan, karena di situ sering terdapat aliran konvektif, aliran udara dari bawah ke atas. Kombinasi variabel-variabel ini membantu memahami dinamika atmosfer untuk prediksi cuaca. Selanjutnya, kami meninjau tentang metode K-nearest neighbor atau disingkat dengan KNN. K-nearest neighbor ini merupakan metode klasifikasi yang bekerja dengan mencari tetangga terdekat dari data yang ingin diklasifikasikan. Kelebihan dari metode KNN adalah fleksibilitasnya dalam menangani data dengan distribusi kompleks. Tetapi metode ini juga memiliki kelemahan, seperti kita harus menentukan nilai K optimal dan biaya komputasi yang tinggi. Kemudian kami meninjau tentang Naive Bayes.
yaitu metode yang berbasis probabilitas dan menggunakan teorema bias dengan asumsi bahwa setiap fitur itu independen. Kelebihan dari metode Naive Bayes adalah cepat, akurat, dan efisien pada data kecil. Namun, metode Naive Bayes ini memiliki kelemahan seperti rentan terhadap asumsi independensi yang tidak selalu terpenuhi. Selanjutnya, tentang confusion matrix, yaitu untuk mengevaluasi model, kita menggunakan confusion matrix. Dalam confusion matrix terdapat tabel dalam confusion matrix ini membantu kita menganalisis kinerja model berdasarkan prediksi yang benar atau salah. Dari sini kita bisa menghitung metrik penting seperti akurasi, yaitu proporsi prediksi benar terhadap total data uji, kemudian presisi, yaitu proporsi true positif dari prediksi positif, dan recall, yaitu proposisi true positif dari total data aktual positif. Selain itu, kami juga meninjau dari studi literatur dari penelitian Regina dan Diah yang membandingkan 3 metode klasifikasi untuk memprediksi hujan di kota-kota Australia menggunakan dataset dari Kaggle. Namun dalam hal ini kami fokus membahas ke metode KNN dan Naive Bayes. Berdasarkan hasil penelitiannya, metode KNN dengan nilai K sebesar 19 mencapai akurasi 84%, presisi 86%, recall 96%, dan F1 score 91%. Sedangkan metode Naive Bayes memberikan akurasi 79%, presisi 89%, recall 84%, dan F1 score 86%. Hasil ini menunjukkan bahwa KNN lebih unggul dalam akurasi dan recall, sementara Naive Bayes memiliki presisi lebih tinggi dan efisiensi komputasi yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu adalah metodologi. Pada tahap 1 kita melakukan pengumpulan data. Dataset yang digunakan merupakan data cuaca dengan 6 fitur. Itu ada temperatur yang type-nya numerik menunjukkan suhu udara, humidity, type-nya numerik menunjukkan kelembapan udara, wind speed, type-nya numerik menunjukkan kecepatan angin, cloud cover, type-nya numerik menunjukkan tingkat tutupan awan, dan pressure, type-nya numerik juga menunjukkan tekanan udara. Dan yang terakhir ada rain, type-nya categorical, menunjukkan target variable yang berisi label no rain atau rain. Dataset ini berisi 2500 instance tanpa nilai yang hilang. Data diunggah melalui modul file yang mendeteksi data secara otomatis dan menetapkan range sebagai target. Dan tahap 2, kita menyambungkan dari file itu ke data sampler, yaitu dataset dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan modul data sampler. Parameter yang digunakan fixed proportion of data, 20% data digunakan sebagai sampel uji. Startive sampling membagi data dengan proporsi yang seimbang antara kelas rain dan no rain. Replicable sampling dilakukan secara deterministik sehingga hasilnya dapat direproduksi. Dan tahap 3, kita menambahkan preprocessing data dan kita memilih normalisasi fitur-fitur numerik, temperatur, humidity, wind speed, dan lain-lain dinormalisasi menggunakan standaris to mean sama dengan 0, variance sama dengan 1. Langkah bertujuan agar setiap fitur memiliki skala yang sama sehingga tidak mendominasi algoritma berbasis jarak seperti KNN. Preprocessing dilakukan menggunakan modul preprocess pada Orange. Dan tahap 4, kita melakukan implementasi algoritma menggunakan Naive Bayes dan KNN. Naive Bayes sendiri algoritma probabilistik berbasis teorema Bayes dengan asumsi independensi antara fitur. Mudah diimplementasikan untuk dataset sederhana. Sedangkan KNN sendiri algoritma berbasis jarak yang menggunakan parameter sama dengan mana untuk menentukan tetangga terdekat, mempertimbangkan kedekatan antara instance untuk menentukan kelas target. Pada tahap 5, di sini kita menggunakan test and score untuk evaluasi model. Dan berdasarkan pada evaluasi ini kita masukkan beberapa macam metode CCAF1, precision, recall, dan MCE. Evaluasi dilakukan pada test and score dengan metode cross validation di Maxwell.
Cross validation seperti yang saya sebutkan tadi, akurasi sendiri itu untuk prediksi yang benar, precision kata-kata prediksi positif dibandingkan total prediksi positif. Recall kemampuan model menangkap model positif. MCC itu untuk mengukur kekuatan dan hubungan antara prediksi dan label awal dengan nilai kisaran range hingga 1. Hasil evaluasi untuk algoritma KNN mendapatkan prestasi 5,1%, presisinya 55%, recallnya 55%, MCC-nya 0,775. Sedangkan NIBC sendiri apa yang didapatkan 93,6%, presisinya 94,0%, recallnya 93,6%, MCC-nya 0,679. Data analisis matriks kita di sini menggunakan Gaussian matrix. Matrix ini menunjukkan distribusi prediksi model untuk kelas range dan range. F-base sendiri prediksi yang salah pada kelas range lebih banyak dibandingkan kelas range. Sedangkan pada KNN hasil prediksi lebih akurat dibandingkan F-base dengan lebih sedikit kesalahan pada kelas range. 1% presisinya 95,2%, recall 95,1%, MCC-nya 0,756. Sedangkan F-base-nya akurasinya 93,6%, presisinya 94%, recall 93,6%, MCC-nya 0,679. Di sini saya akan menunjukkan range-nya seperti yang saya sebutkan tadi. Kita awal-awal menambahkan file di sini dengan mengatur type-nya dan role-nya. Di sini range menjadi target dan dengan type-nya categorical. Setelah itu disambungkan dengan data sampler dan mengatur fixed proportion of datanya menjadi 20%. Setelah itu menambahkan implementasi algoritma yaitu Naive-Bayes dan KNN. Dan di sini KNN disambungkan dengan preprocess seperti yang disebutkan tadi agar lebih detail. Setelah itu data sampler sendiri disambungkan dengan test and score. Begitu juga dengan F-Base dan KNN untuk mendapatkan hasil yaitu AUC, CA, F1, break, recall, dan MCC. Setelah test and score sendiri, kita bisa menyambungkan dengan confusion matrix untuk mendapatkan hasil no range dan range-nya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan hasil evaluasi dan diskusinya. Next. Yang pertama ada hasil evaluasi model. Berdasarkan nilai-nilai di samping, meskipun AUC Naive-Bayes sedikit lebih baik daripada KNN, akurasi, F1 score, dan recall menunjukkan performa yang lebih baik pada KNN. Next, terdapat confusion matrix. Confusion matrix Naive-Bayes. Dari confusion matrix dapat terlihat bahwa model Naive-Bayes memiliki kesalahan sedikit lebih tinggi dalam memprediksi kategori range dibandingkan no range. Sedangkan di confusion matrixnya KNN dapat terlihat bahwa model KNN memiliki kesalahan yang lebih rendah dalam memprediksi kategori range dibandingkan dengan Naive-Bayes. Model ini lebih andal dalam mengidentifikasi rain atau hujan karena memiliki false negatif dan false positif yang lebih sedikit dibandingkan Naive-Bayes. Oleh karena itu, KNN dapat menjadi pilihan yang lebih baik jika prediksi hujan menjadi prioritas utama. Next. Di sini kita terdapat diskusi model dari aspek pertama yaitu keunggulan. KNN memiliki akurasi F1 score dan recall yang lebih tinggi. Sedangkan Naive-Bayes AUC lebih baik menunjukkan kemampuan model dan membedakan antara kelas yang lebih kuat. Selanjutnya aspek kelemahan, KNN membutuhkan lebih banyak waktu komputasi karena KNN menghitung jarak setiap kali prediksi. Sedangkan Naive-Bayes recall lebih rendah, cenderung membuat kesalahan lebih banyak dalam memprediksi hujan. Aspek yang ketiga, rekomendasi penggunaan. KNN cocok untuk aplikasi di mana akurasi lebih diprioritaskan, seperti prediksi perakiraan cuaca yang kritis. Sedangkan Naive-Bayes cocok untuk kebutuhan dengan waktu komputasi cepat dan perbedaan prediksi antar kelas tidak terlalu kritis. Next. Seperti yang bisa kita lihat, kesimpulan dari data mining yang kita lakukan, yaitu penelitian ini adalah algoritma KNN menjadi pilihan yang lebih unggul untuk sistem prediksi hujan berdasarkan data cuaca, terutama ketika akurasi dan kemampuan dalam mendeteksi hujan merupakan prioritas utama. Namun, Naive-Bayes tetap menjadi alternatif yang efisien untuk aplikasi dengan keterbatasan sumber daya komputasi. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan sistem prediksi cuaca di masa depan, khususnya dalam memilih algoritma yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dataset. Dan berikut ini terdapat daftar pustaka dari yang kita pakai untuk melakukan laporan kita. Next. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami dari kelompok Just Simple. Jika ada salah kata, kami
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.